dari Ibu Nur Hasanah di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ishak dan Ustazah. Masya Allah, mau izin bertanya Ustazah mengenai generasi yang disebutkan tadi. Bagaimana kita mengatur generasi kita, anak-anak kita yang memang notabene sudah terkontaminasi dengan prinsip-prinsip modern yang tersebar di media sosial. Kita juga sebagai orang tua juga agak sulit untuk menjaga anak-anak kita. Bagaimana cara kita menjaga anak kita? Terima kasih. Ya, kalau ini yang ditanyakan adalah porsi atau peran orang tua atau pendidik ya, maka yang pertama prosesnya pendidikan itu bukan jalan ketika anak itu sudah besar ya, sudah Gen Z yang hari ini usianya tertingginya di 30-an tahun, itu kan berarti kan dia sudah dicetak sejak awal. Jadi bagi orang tua yang belum terlewatkan, belum anaknya itu masa-masa itu belum terlewatkan, maka pastikan penuhi apa yang menjadi hak anak-anak kita dalam mendapatkan pendidikan agama, pendidikan yang membuat mereka tercetak atau terbentuk memiliki kepribadian Islam, yaitu punya pola pikir Islami. Kalau mau mikir apapun itu nanya ke Islam gitu ya, apa ini halal, apakah ini haram, apakah ini baik ataukah ini buruk dalam pandangan Islam, apakah ini terpuji ataukah tercela. Ajari, bina mereka untuk memiliki juga pola sikap yang Islami, artinya terbiasa untuk nurut, taat kepada Allah, dekat pada Tuhannya, kan begitu kan ya, dengan membiasakan mereka dengan ibadah-ibadah yang akan membuat mereka terkoneksi dengan pencipta mereka, sehingga ketika mendengarkan perintah untuk beribadah, perintah dari Tuhannya, mereka tidak merasa berat karena sudah diajari, sudah dibiasakan, ada proses-prosesnya dari awal gitu ya. Sampai kemudian nanti ketika dia sudah lebih dewasa, sudah akil balik, proses itu enggak lagi sekedar memenuhi kebutuhan fisik ataupun juga naluri mereka, ataupun kemudian pembinaan yang sifatnya itu pembiasaan, tapi harus sampai pada memenangkan akal dan hatinya ya Mas Ishak ya. Ya harapannya berarti orang tua sudah dekat, sudah terjalin hubungan yang dekat dan hangat dengan anaknya, dan sekarang ini tinggal kalau mereka itu belum lengkap sakofah atau pemahaman yang mereka ketahui tentang Islam, disitulah kemudian kita berdiskusi, kita mau mengajarkan, atau kalau kemudian orang tua itu pada kondisi tidak memiliki ilmu untuk mengajarkan, berarti belajar bersama atau memanggil guru. Nah, jadi memang proses pendidikan ini harus dilakukan sesuai dengan masanya. Kalau kemudian ada yang terlewatkan, itu memang harus dibayar di belakang ya, dibayar di belakang. Bisa jadi ada yang sudah kadung ada kenakalan. Tapi tetaplah bersabar bahwa kalau kemudian di sana itu mulanya terjadi karena ada kemaksiatan yang kita lakukan, taubati. Taubatan nasuha itu tidak ada terlambatnya gitu, tetap jadi baiknya. Kalau memang ada kemarin-kemarin itu pengabaian, ya berarti mulai sekarang jangan diteruskan, maka lakukan perbaikan. Itu kan yang pertama. Yang kedua berarti memang orang tua itu diminta, atau pendidik itu memang harus memiliki modal untuk mendidik. Tidak sekedar modal mendidik dalam arti pemahaman untuk dia ajarkan, tapi dia juga harus menjadi teladan dalam profil yang mengaplikasikan pemahaman itu. Karena akan sangat sulit orang tua itu menegesi sholat atau nak kamu nggak sholat, tapi orang tuanya nggak sholat. Kamu itu yang sopan bicaramu itu, yang lembut pada orang tua, tapi orang tua itu ndak karu-karuan contohnya sehari-harinya. Jadi memang dia harus jadi teladan Mas Ishak ya. Kemudian yang berikutnya, penjagaan orang tua pada anak itu juga melalui makanan halal yang menjadi nafkah. Iya, karena hadis itu menyebutkan tidaklah daging yang tumbuh dari harta haram itu lebih berhak kecuali di neraka. Sehingga kalau anak itu, keluarga itu memang dikasih makan dari hasil korupsi Mas Ishak ya, menipu orang, mendolimi orang, itulah pasti itu gawanan itu, bawaannya itu dia akan diajak untuk melakukan maksiat. Kalau bisa mati di situ kan gitu ya. Apa akhirnya dipakai habis untuk dipakai gendaan gitu ya Mas saya, beli PSK atau kemudian pakai narkoba, ataukah kemudian itu sewa tukang pukul untuk bunuh orang, itu saja namanya harta haram gitu ya. Akan muter
membawa si pemakannya itu untuk melakukan kemaksiatan. Insyaallah. Ya, apakah zina atau dan seterusnya. Maka pastikan para orang tua itu harta yang dibawa pulang itu yang halal saja. Kemudian yang ketiga Mas Ishak, bagi orang tua itu kita itu mendidik anak itu bukan dengan kemampuan yang kita sendiri ya. Kita itu mendidik bersama Allah. Bahkan sandaran kita itu Allah gitu. Sehingga jangan lupa selalu membentengi dan memberi bekal pada anak kita dengan doa terbaik kita yang tidak pernah putus. Ya, harapan terbaik. Jangan sampai kemudian sudah kita itu sudah putus asa, ini sudah nggak mungkin baik lagi. Jangan. Harapan orang tua itu akan jadi doa. Insya Allah setelah ini akan baik, setelah ini akan baik. Saya selalu mendoakan jadi kebaikan gitu ya. Jadi di situ. Yang penting itu Mas Ishak adalah keikhlasan, keistiqomahan orang tua itu untuk berusaha jadi orang tua yang taat kepada Allah dan memperbaiki diri setiap saat. Kalau ada bekal-bekal atau modal-modal yang bisa semakin membaguskan orang tua itu bisa mendidik, belajarlah gitu. Jadi mengupgrade gitu ya. Itu yang dilakukan.